Bertemu lagi dengan mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, kelas 6, daftar riwayat hidup, muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya, halo anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia menyaksikan video pembelajaran tematik pada kali ini. Langsung saja ya. Pembelajaran 1. Menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Fakta itu artinya adalah informasi yang sesuai, yang benar. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan juga dalam bentuk narasi. Kita ulangi ya, riwayat hidup artinya adalah tulisan yang berisi informasi diri atau meliputi identitas diri. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Penulisan seperti ini lebih sering disebut dengan daftar riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Tujuan dibuatnya riwayat hidup untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Riwayat hidup ini sangat penting digunakan untuk kita melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi, kalian harus bisa untuk menyusun riwayat hidup dengan baik, sesuai, dan menarik. Ada beberapa hal-hal yang harus ada dalam daftar riwayat hidup seseorang. Antara lain adalah identitas diri. Identitas diri itu berupa apa saja? Yaitu berupa nama, usia, alamat lengkap ya, tempat dan tanggal lahir, serta kontak atau nomor yang bisa dihubungi. Setelah identitas diri, juga ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini berarti adalah daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Kalian lulusan mana, dari mana, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengalaman keorganisasian atau kepanitiaan. Meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Seseorang dikatakan menarik riwayat hidupnya ketika dia memiliki banyak organisasi atau kepanitiaan, banyak mengikuti ekstrakurikuler, komunitas, dan juga seminar. Itu akan membedakan dia dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah prestasi. Ini juga penting sekali. Prestasi itu berupa dengan penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. Ditulis secara lengkap. Pernah juara apa saja, seperti itu juara olahraga, atau juara tahfiz, atau juara apa saja, bisa juara lomba, piagam, dan lain sebagainya, bisa ditulis di kolom prestasi. Selanjutnya adalah keterampilan atau kemahiran. Keterampilan itu artinya adalah sesuatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, keterampilan ini banyak sekali macamnya. Bisa keterampilan dalam berbahasa asing, seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab, keterampilan bermain musik, ya, berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Nah, poin prestasi, keterampilan, dan
itu adalah salah satu poin yang bisa membuat daftar riwayat hidup menarik. Maka dari itu, anak-anakku dari sekarang silahkan untuk memperbanyak prestasi dan juga memperdalam keterampilan yang kalian miliki agar ketika menyusun riwayat hidup kalian menjadi lebih menarik. Ini adalah contoh dari riwayat hidup yang bentuknya seperti bentuk formulir. Sebelum mengisi riwayat hidup, penting sekali untuk kalian membaca petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Ya, petunjuk ini akan mengarahkan kalian bagaimana kalian mengisi daftar riwayat hidup. Entah itu menggunakan pulpen, menggunakan huruf kapital, dan lain sebagainya. Jadi, silahkan apabila mengisi daftar riwayat hidup, isilah dengan teliti, dengan baik, dengan data yang sebenarnya, rapi. Seperti itu ya, agar mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Setelah itu, poin yang terakhir itu adalah ada tanda tangan yang di bawah. Sekali lagi, Bu Anida ingatkan, untuk tanda tangan silahkan ditulis nama lengkap, jangan nama panggilan. Karena banyak orang yang mempunyai nama yang sama, contoh adalah Dewi. Dewi itu banyak namanya, gitu ya. Jadi yang lengkap Dewi Lestari atau Dewi Susanti atau yang lainnya gitu. Jadi silahkan ditulis nama lengkap di tanda tangan dan atasnya tanda tangan. Seperti itu ya anak-anakku, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya adalah kita pada menulis daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu ya, yang tertulis itu harus disesuaikan dengan data tentang diri kita sendiri. Misalnya, kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu ada pertanyaan, riwayat pekerjaan gitulah ya. Maka kamu tidak perlu menuliskannya karena kamu belum bekerja, masih pelajar atau belum bekerja, seperti itu. Jadi apabila dalam daftar riwayat hidup itu ada data yang tidak sesuai, kalian bisa mengkosonginya saja, tidak diisi. Ya. Dan ingat sekali lagi, istilah data riwayat hidup dengan lengkap dan juga teliti. Itu saja anak-anakku. Selanjutnya adalah